kangen banget karo Jin. Jin yen mbok sembah kowe tambah seneng. Apa tadi ketarikanmu tambah turun. Sebuah mata air di Desa Pakis, Trawulan, Kabupaten Mojokerto jadi buah bibir masyarakat. Penyebabnya, mata air ini dipercaya punya khasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Warga menyebutnya Tirta Panguripan. Meski lokasinya jauh di dalam hutan, tak membuat orang urung datang. Mereka mengambil air dan melakukan ritual mandi agar keinginannya terkabul. Konon, Tirta Panguripan dibuat oleh seorang pertapa di zaman Majapahit. Saat itu, sang pertapa menancapkan sebuah bambu pada batu, lalu muncullah air. Benarkah cerita ini? Pak, ini sebenarnya tempat apa, Pak? Ini tempat Tirta Panguripan Majapahit. Namanya Tirta Panguripan Majapahit. Nah, itu merupakan apa? Sumber air atau gimana, Pak? Masyarakat itu mempercayai sebagai sumber penguripan. Nah, itu manfaatnya apa, Pak? Itu Yang pertama, biasanya kalau orang ngambil air di sini untuk pengobatan. soal penampakan, Bapak pernah melihat nggak? Kalau penampakan, yang pertama sih yang menjaga Tirta Panguripan ini Nyai Roro Sapon. Yang kedua ada Itu seperti apa wujudnya, Pak? seperti ini orang tua. Saya mencoba merasakan energi di tempat ini. Pertama saya kecium itu bau mati gitu ya. Ininya tajam sekali kan. Terus setelah itu satu tangan saya arahkan ke sumber air, terus tidak ada yang menggerakkan sendiri. Ya, waktu disuruh itu kan saya muter sendiri gitu. Ya, itu memang hawa-hawa dari cuman kan Sapon ini termasuk orang yang punya kekuatan air. Saya jadi penasaran dengan lokasi ini. Kami pun memulai mediumisasi. Anda bisa menenangkan diri. Assalamualaikum. Jenengan sinten? Nyi Roro Sapon. Nyi Roro Sapon siapa itu? Dari kapan Anda menunggu tempat itu? Dari sebelum ibunya terus turun di sini. Kalau begitu Anda tahu cerita sejarah tempat itu ya? Itu dulunya apa sih tempat itu? Saya tahunya. Saya mau itu. Anda tahu asal-muasalnya mata air itu dari mana? Nggak tahu. Saya dengar air itu mengandung tuah, bisa untuk menyembuhkan, terus bisa untuk mendapatkan barokah. Apa betul seperti itu? Bisa ceritakan bagaimana bisa air itu? Anda nggak tahu ceritanya atau nggak berani cerita? Nggak berani. Ada yang melarang Anda cerita? Siapa? Nggak berani bicara. Kenapa kok nggak sampai Anda takut sama orang itu? Atau mungkin dia mau menceritakan sendiri?
Kenapa? Sepertinya makhluk ini ketakutan. Anda ketakutan sama siapa? Nah dulu kita ngobrol aja yang enak dulu. Yang nggak boleh atau Jangan melarang berani itu aja. siapa? Ya, atau mungkin ada sebangsa Anda yang bisa menceritakan sejarah tempat itu? Nah keluar saja. Tak mendapat informasi berarti, mediator disadarkan. Namun, kami melanjutkan mediumisasi. Allah. Tetap di Dua Dunia. Assalamualaikum. Siapa ini? Sekarang, kami mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini. Lo bisa bicara? Lea? Iya. Anak apa? Kami hanya ingin tahu sejarah tentang Tirta Panguripan. Anda tahu? Anda tinggal di situ? Sudah berapa lama Anda tinggal di situ? Sangat capek. Anda punya nama? Apa Anda yang selalu mengabulkan kalau ada orang yang situ nyari pesugihan? Iya. Bagaimana? Senang. Oh, Menurut ya, uang jalur ini gue. kenapa Anda senang? Apa keuntungannya untuk Anda? Saya kafe loh. Saya ingin tahu. Gimana sih cara Anda mengabulkan permintaan orang-orang itu? Esek. Takkan naik. Tondo. Seperti apa itu? Untuk kawan-kawan. Terus, apa yang mereka berikan kepada Anda? Koteka kayak wangi-wangi. Kayak minyak begitu. Pipa gitu ya? Iya. Teman-teman Anda itu wujudnya seperti apa aja? Apa tuh? Semacam genderuwo gitu? Ada juga. Apa lagi? Mereka suka menampakkan diri. Seneng kan? Oh gitu ya. Tujuannya apa mereka menampakkan diri tuh? Terus ada yang datang ke situ tujuannya untuk minta kesembuhan dengan meminum atau mandi dengan air dari Tirta Panguripan itu. Itu siapa yang mengabulkannya? Terus padahal tadi Anda mengatakan kalau yang mengabulkan Anda. Iya. Sebenarnya Anda bisa ngabulin nggak sih? Itu dulu sejarahnya gimana sih bisa keluar air bisa jadi sumber air sehingga disebut Tirta Panguripan itu? Tapi anak uang saya ngancam dokter nama Laton. Anda kenal sosok beliau itu siapa? Aku gak kenal. Aku tapi Nah, tadi Anda bilang Anda kan yang mengabulkan permintaan orang-orang yang datang ke sini. Nah, terus orang datang ke sini mintanya kepada Anda gitu kan? Nah, itu akan Anda lakukan terus atau seandainya orang-orang di sini sudah tobat nggak mau lagi minta kepada Anda? Bagaimana pendapat Anda? ya syukur yang mundur. Oh, jadi sebenarnya Anda sendiri nggak suka kalau ada orang minta ke Anda? Ya enggak. Tapi ada jalur-jalur terus sudah turun terus. Anda kenal nggak dengan Nyi Roro Sapon itu yang menjaga tempat itu? Aku erawang. Kalau yang 2 harimau itu, Iya, anak. dia yang jagain tempat situ ya? Kenapa sih harus dijaga tempat itu? Cek Anda udah nggak mau cerita lagi ya? Udah ya? Anda bisa pulang sendiri? Bisa. Terima kasih atas informasinya ya. Cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Interaksi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Kita ngobrol lagi.
orang itu termasuk penunggu di Tirta Panguripan. Aku suwe aku dari tahun berapa kira-kira tuh? zaman Sunan. Kalau boleh tahu itu dulunya apa sih Tirta Panguripan itu? Zaman biyen ono sing jenenge Jasubake. Apa yang beliau lakukan? Jasubake iku atualang tuara. Kok saged sampai dugi Tirta Panguripan niki pripun? Ya, ceritanya gimana? Atualangan. Dewi singgo nengku. Terus hubungannya Perlahan, misteri di tempat ini mulai terkuak. Jasubake zaman biyen kepengin duweni sumber ono pring sing pring 8.000 pring iku dicepno nang watu iku. Terus tujuane napa ndamel air niku napa? Zaman biyen ning gunung gawe adus gawe ngombe. Sebentar, tadi bambu ditancapkan di batu. Iya, Mana bisa batu terus kemudian ada lubang terus keluar air? zaman biyen wong sakti-sakti. Sakti ini wong biyen ora ono tandingan. Kuasane teko pangeran. Terus sanjange wonten napa sejarah ingkang ngomong niku termasuk sejarahe Raden Wijaya niku napa leres? Iku turun-turun tahun ke tahun. Nah, ing masyarakat kok saged diarani napa Nyi Roro Sapon ingkang Jaga. nancepaken tombak. Dudu iku. Dudu. Berarti itu Iki ora wanita saben saja. sing jaga sesaiki. Tak duduhi kabeh. Lalu saya mendengar air yang keluar dari mata air itu berguna atau ada tuahnya gitu untuk menyembuhkan. Apa betul begitu? Gak mesti. Oh, maksudnya seperti apa? Delok keyakinane. Yakin, tapi lantaran teko banyu iku mang iso. Berarti bukan air itu yang menyembuhkan. Bukan. Yang menyembuhkan siapa? Tuh, yang maha kuasa tetap. Kalau niatnya baik, insya Allah bisa baik. Kalau Anda sendiri wujudnya apa? Ada sayangnya. Oh, astagfirullah. Allah Akbar. Tiba-tiba seseorang sudah hilang kendali. Assalamualaikum. Bapak ini. Ini siapa? Sebab tak memberi informasi berarti, mediator disadarkan. Lagi-lagi datang makhluk menyambar. Ini siapa lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makhluk apa gerangan dia? Ini Tetap siapa? dicuah. Dan siapa ini? Kalau Diki patus informasi tentang sejarah Tirta Panguripan. Iya. Kalau boleh tahu ini siapa ya? Ya, Aceng. Anda yang tinggal di Tirta Panguripan? Iya. Terus kenapa tadi tiba-tiba Anda memasuki raga ini? Ya, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin mencari informasi tentang sejarah Tirta Panguripan. Mungkin Anda bisa berbagi informasi dengan kami. Dulu awalnya apa sih Tirta Panguripan itu? Ini pono. Ya. Namanya siapa? Aku namanya jenenge. Beliau asli orang sini atau dari mana? Lalu apa yang beliau lakukan di tempat itu? Ini kuliah ilmu sing sekti. Wong ini Tujuannya? ono ingin punya banyak. Ingin mengeluarkan air. ingin
ingin membuat sumber air gitu ya. Terus lalu apa yang dilakukan ya? Kenapa? Terus Arti itu, dari Tirta Panguripan itu apa sih? Anu si ono artine kanggo uripe manusia itu. Yang memberi nama itu siapa? Abdul Rasid. Abdul Rasid itu sendiri dari mana? Apa beliau orang jauh juga atau orang sini? Orang tukang gunung. Dari gunung mana? Dari gunung kita. Dari Gunung Kidul. Hubungannya Syekh Abdul Rasid sama Syekh Subakir itu apa? Anak mulai. Saya menggunakan untuk kami. Selain air-air itu diambil, terus dulu itu tujuannya air itu keluar itu apa? Apa waktu itu sedang kekeringan atau bagaimana sih? Lalu manusia yang meminta air dari situ tuh untuk apa tujuannya minta air itu? Apa sih yang tadi perkara paling jaluk? Ada yang mengabulkan di situ? Oh tuh. Siapa? Yang mengabulkan. Jin musim orangnya ada. Tapi kalau petuah dari air itu bahwa itu bisa menyembuhkan, bisa membuat awet muda, itu siapa yang mengabulkan? Memang tergantung artinya. Jadi airnya sendiri sebenarnya nggak bisa membuat menjadi sembuh, membuat Orang jadi sembuh. jadi awet muda gitu ya. Siapa yang mengabulkan orang bisa jadi awet muda setelah mandi di situ? Jin. Dengan cara apa biasanya? Manusia diwajibkan membakar jin. Jin yang mbok sembah kue tambah seneng. Apa tadi kekarepanmu tambah dituruti. Yang biasanya datang ke situ menyembah itu siapa saja? Wong adoh mungkin ya ono. Biasanya dengan cara apa? Sesak jin. Jadi di sini banyak makhluk sebangsa jin ya. Kalau boleh tahu seperti apa aja wujudnya? Kenapa dia? Kenapa? Ono sing ngawas ya. Sing ngawasi sinten? Anda nggak boleh cerita atau gimana sama orang itu? Nggak boleh cerita. Karena saya mendengar cerita di situ ada yang melihat penampakan harimau putih. Benar ada itu. Terus burung. Harimau itu sendiri milik siapa? Saya sendiri panguripan kue. Terus kenapa sih harus dijaga tempat itu? Kue kerabat. Kue peninggalan saya untuk dirawat teman-teman. Saya juga mendengar itu ada bambu yang ditancapkan di atas batu, kemudian dari situ muncul air. Seperti itu betul ya? Tapi kan batu itu keras. Kue zaman biyen kue sedih-sedih. Orang-orang paling sing mungkin dilakukan. Kalau orang sekarang melakukan itu bisa terjadi nggak ya? Menurut Anda nggak bisa ya? Kalau misalnya orang itu tirakat seperti orang zaman dulu bagaimana? Aku orang jamin iso. Kenapa gitu? Zaman yang bisa iki terus aja. Bedanya apa? Iki akeh manusia laki dengan kudu ben manusia iku awak-awakmu iki. Ibadah terus itu. Dunia iki wis ra ono sekarang. Wis kocak kacing miring dunia iki wis ketok. Dadi awakmu iku kudu sing sikap sholat. Kalau Nyi Roro Sapon itu Anda kenal? Beliau siapa ya? Ratuku. Itu hubungannya sama Syekh Subakir apa? Iku ngono piye? Kok cerita mengenai Syekh iku kenal kenal iku ninggali amanah karo Alasannya apa? kok nunjuk banyu panguripan tadi banyu sing apik lan muji. Tapi benar nggak beliau salah satu istri raja? Raja siapa?
Terus asal usulnya kok bisa dikatakan itu istri Raden Wijaya itu gimana ceritanya? Oh gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak lama, mediator sadar. Ya, Gus Irul, menarik ya. Sementara masyarakat di sini mempercayai bahwa air yang di Tirta Panguripan itu mengandung tuah yang bisa berfungsi untuk menyembuhkan dan lain-lain. Tapi ternyata setelah kita dialog dengan mediator, mereka bilang bahwa sebenarnya air itu sama aja dengan air di tempat lain gitu. Hanya tinggal manusianya aja, niatnya manusia bagaimana. Nah, gimana menurut Gus Irul? Air memang benar. Di surat An-Nazi'at ayat 31 Allah menjelaskan bahwa air-air itu diciptakan, dipancarkan itu untuk kesenangan atau keberkahan hidup kita semua dan tumbuhnya pohon-pohonan. Ini memang dari kitanya sendiri. Kalau kitanya datang dengan niat yang ikhlas, niat yang baik sebagai perantara kepada Allah, maka air ini akan menjadi sebuah kekuatan, mempunyai energi. Jadi Nabi sendiri sudah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi dengan niat kita yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah itu.